Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Harapkan semua kamu sehat semua. Oke, baiklah, kita lanjutkan materi kita yang berikutnya, yaitu pertemuan yang kedua. Setelah pertemuan pertama kita mempelajari konsentrasi larutan. Ini merupakan dasar untuk menghitung harga sifat kualitatif larutan. Kalau Anda tidak paham yang pelajaran yang kemarin, tentu akan kesulitan mencerna materi ini. Oke, baiklah. Sifat kualitatif larutan yaitu sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis partikel terlarut. Jenis partikel ini bisa berupa molekul dan ion. Jadi ada dua dalam larutan, kalau nggak molekul, ion. Jadi tidak tergantung pada jenis apakah molekul atau ion, tetapi tergantung pada jumlah partikel. Contoh, sini ada 3 larutan. Sini terlarutnya berupa gula, asam cuka, dan garam. Masuk dalam air, ya. Gula, asam cuka, garam. Partikel gula rasanya manis, asam cuka asam, garam asin. Berarti partikelnya ini berbeda. Rasa juga berbeda. Berarti rasa bukan termasuk sifat kualitatif. Paham? Rasa, ya. Berikutnya pH juga. Sini gula, larutan gula pH-nya netral. 7, asam cuka, larutan asam cuka di bawah 7, garam. pH garam itu ada yang pH di bawah 7, ada yang netral, dan ada yang 7. Kita dua di pelajaran ini, yaitu hidrolisis garam. Jadi ketiga-tiganya ini pH-nya berbeda, ya, karena jumlah partikelnya berbeda. Kesimpulannya, rasa, pH bukan termasuk sifat kualitatif, karena tergantung pada jenis partikel. Ya. Saya ulangi, gula, asam cuka, garam ini partikelnya berbeda, rasanya berbeda, pH-nya berbeda. Berarti rasa dan pH bukan termasuk sifat kualitatif larutan. Paham? Jadi, meskipun ini berbeda jumlah jenis partikelnya, tetapi kalau jumlah partikelnya dalam ini sama, partikelnya jumlahnya sama, jumlah partikelnya, otomatis sifat kualitatifnya akan sama juga. Ya, jadi nggak tergantung pada jenis partikel, tapi jumlah partikel. Apabila jumlah partikelnya sama, sifat kualitatifnya pasti akan sama. Nah, sifat kualitatif itu ada 4. Yang pertama itu penurunan tekanan uap jika dengan delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih. Delta TB, B itu dari bahasa Inggris boil. Penurunan titik beku, delta TF, freeze. Dan yang keempat, tekanan osmotik dengan V. Jadi, apabila jumlah partikelnya ini sama, meskipun jenis partikelnya berbeda, kalau sama, semua sama. Mendidihnya sama, membekunya sama, tekanan osmotiknya sama. Itulah pengertian daripada sifat kualitatif larutan. Tidak tergantung pada jenis partikel, tetapi jumlah partikel. Apabila jumlah partikelnya sama, otomatis
keempat-empat ini akan sama juga. Oke, berikutnya yang pertama yaitu sifat kolaboratif penurunan tekanan uap. Tekanan uap. Apa itu tekanan uap? Yaitu suatu tekanan di mana zat cair akan cenderung untuk keluar dari ikatannya. Jadi ketika dia keluar, dia akan menguap sehingga menghasilkan tekanan. Ya, kalau ini kita tutup, misalkan ini air, kita tutup ini, ya, tutup. Nanti airnya akan menguap, dia menguap, ada yang naik, ada yang turun. Jadi kondisi ini disebut dengan tekanan uap jenuh. Ya. Kalau air disebut dengan tekanan uap jenuh, air sikat dengan penol. Ya, ini tekanan uap jenuh air. Nah, tekanan uap ini tergantung pada suhu. Kalau suhunya semakin tinggi semakin besar pula tekanan uap jenuhnya. Ya, contoh air. Air ini pada suhu misalnya pada suhu 30 derajat Celcius, harga penolnya, kita misalkanlah penol itu tekan uap jenuh airnya 31,00 mm Hg. Berarti pada suhu 30, ingat tergantung pada suhu 30. Kalau suhu 40 gimana? Itu lebih tinggi lagi. Ya. Jadi pada suhu 30 berarti penolnya ini sebesar 31,00 mm Hg. Nah, ini nampak ini partikel air menguap, banyak dia menguap. Nah, bagaimana kalau pada larutan gula? Larutan gula di dalamnya ada air dan ada gula, partikel air. Nah, P sekali dengan P itu tekanan uap larutan, tentu akan mengalami penurunan. Karena apa? Karena gula ini akan menghalangi air untuk menguap. Ya. Sehingga tekanan uap larutan menjadi lebih kecil daripada tekanan uap air. Nah, jadi P 0 lebih besar daripada P. Artinya tekanan uap jenuh pelarut murni lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan. Kalau kita anggap ini P, kita anggaplah kira-kira berarti turun, nggak banyak lagi yang menguap karena dihalangi oleh partikel gula. Ingat, gula ini nggak bisa menguap. Kalau gula menguap, kalau kita menampung hujan nanti tentu akan terasa manis, tapi nggak demikian ya, karena gula adalah partikel yang sukar menguap. Kalau kita anggap P ini di bawah 30 anggaplah 30,00 mm Hg. Ya, berarti mengalami penurunan. Makanya penurunan tekanan uap. Jadi P 0 selalu lebih besar daripada P. Jadi berapakah turunnya? Jadi berapakah delta P-nya? Berapa turunnya? Nah, nanti turunnya adalah pertama 31 menjadi 30 menjadi 1. Jadi delta P sama dengan P0 kurang P sama dengan 31,00 kurang 30 mm Hg sama dengan 1 mm Hg. Jadi mengalami penurunan sebesar 1 mm Hg. Jadi
semakin kesimpulannya, semakin tinggi suhu, semakin besar pula tekanan uap jenuh. Yang kedua, tekanan uap jenuh pelarut murni fenol lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan. Berarti selisihnya sama dengan delta P sama dengan P0 tekan uap jenuh pelarut murni dikurang P. Ya, mencari harga turunnya berapa. Sekarang kita bandingkan larutan gula 10% dengan larutan gula 50%. Kira-kira yang manakah yang lebih besar tekanan uap jenuh larutannya? Apakah larutan gula 10% ataukah 50%? Mana yang lebih besar? Jawab. Ya, tentu jawabnya adalah gula 10%. Ya, kenapa? Karena gula 10% airnya lebih banyak daripada gula 50%. Ya, kalau gula 10%, kalau airnya banyak, tentu lebih mudah menguap, lebih banyak yang menguap dibandingkan dengan gula 50%. Ya, ini memang ini, tapi banyak penghalangnya sehingga air itu menguapnya sedikit. Jadi semakin encer suatu larutan atau semakin banyak jumlah air dalam larutan, semakin besar tekanan uap larutannya. Jadi tekanan uap larutan tergantung pada jumlah air di dalam larutan atau tergantung pada fraksi mol air. Ya. Jadi kesimpulannya mencari P sama dengan, ya, tergantung jumlah air, berarti P0 kali fraksi mol larut. Ya, artinya semakin banyak jumlah fraksi mol pelarut air, semakin besar pula tekanan uap larutannya. Jadi berapa delta P-nya? Nah, penurunannya tergantung pada banyaknya zat terlarut, fraksi mol terlarut. Berarti delta P adalah P0 kali X T. Artinya semakin banyak fraksi mol terlarut, semakin besar pula penurunannya. Paham? Jadi soal, ya, diketahui tekanan uap jenuh air pada suhu 30. Suhu 30 sebesar 31,00 mm Hg pada suhu 30. Berapakah tekanan uap jenuh larutan urea 0,2 molar? Salah. Berapa tekanan uap jenuh larutan urea dengan fraksi mol dan fraksi mol urea 0,2. Berapa tekanan uap jenuh larutan urea dengan fraksi mol urea 0,2? Jadi kita jawab yang diketahui T pada suhu 30 derajat Celcius, ya, P0 tekan uap jenuh pelarut derajat jenuh air 31,00 mm Hg, milimeter air raksa. Ya. Sedangkan XT berarti terlarutnya, fraksi mol terlarut 0,2. Ditanya
ditanya berapakah nilai P. Nah, saya mulai misalkan berapakah delta P nya, atau yang kedua ini nggak ada sih, buat berapakah penurunannya. Jadi kita jawab ya, cari sendiri berapa nilainya ya. Anggaplah nilainya MB ya, berapakah nilai penurunannya delta P nya. Ini delta P. Nah, berarti P0 tekan uap pelarut murni kurang P. Jadi sama dengan kita kawin X, berarti 31,00 kurang X sama dengan bla 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 milimeter Hg. Tolong di sini bla bla ini ya. Jadi atau boleh juga kalau nggak mau dari sini, boleh juga dengan cara sini, atau boleh juga delta P sama dengan P0 kali X T sama dengan 31,00 kali 0,2 sama dengan bla bla bla. Ini akan sama ini ya, milimeter Hg ya. Jadi ini cara ini juga boleh, cara ini juga boleh ya, tergantung pada yang lebih cepat ditemukan. Oke. Oke, contoh yang kedua. Ke dalam 180 gram air dilarutkan sebanyak 45 gram gula. MR gula 80 diketahui, di mana tekanan uap air pada suhu tersebut berarti P0 sebesar 50 mm Hg. Tentukanlah A. tekanan uap larutan, P. tekanan P, dan yang B. penurunan tekanan uap dengan delta P. Jadi untuk menjawab ini, kita lihat dulu fraksi mol masing-masing ya. Mol air ya, menjadi mol gram per mr, berarti 180 dibagi mr air adalah 14, 10 mol. Mol gula sama, yaitu gram bagi dengan mr nya 45 gram sebagai terlarut dibagi dengan gula mr nya 0,25 mol. Berarti mencari X P sama dengan NP per NP tambah NT sama dengan NP air berarti 10 dibagi 10 ditambah 0,25 sama dengan 10 dibagi 10,25 ya, cari berapa. Setelah dapat nanti barulah masuk ke yang nomor A. P sama dengan P0 kali XP seperti ini ya, dapatlah bla 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 milimeter Hg. Nah, saya akan mencari yang B. Gampang lagi, berarti delta P sama dengan P0 kurang P ya. P0 berapa tadi? Cari langsung harganya. P0 nya 50 kurang P. P dari sini seperti ini. Oke, sepertinya nggak ada masalah, ini cukup gampang ini. Cuma kita menggunakan fraksi, baik fraksi pelarut atau fraksi
larut. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan di WA. Oke anak-anak, ini PR-nya dikerjakan di buku PR. Kalau sudah siap nanti boleh dikirim ke Google Classroom. Itu ada 3 ya, sendiri PR-nya. Oke, sampai sekian pertemuan kita. Kalau ada masalah-masalah nanti boleh kamu tanyakan di WA. Oke, sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.